terus 74 urutannya adalah ujung 12 EAI, A dulu baru I ya. EAI terus W. Jadi E ini A nya, ini I nya ya. Dalam meter kayaknya ini meter persegi dan ini meter pangkat 4. Jadi elemen kita 1, 2. Itu lihat gambarnya aja deh. 1, 2 benar-benar beban meratanya 0. Yang lainnya kita samain aja, ini sama-sama 8 ya. 8 begitu. Ini berikutnya ini 1, 3. Harus ada 13 ya. Jadi ini saya copy dulu. Berikutnya 2 masih 1 ke 4. Terus 24. 35 ya. 34. Namanya diberi lagi 36. 35. Nyuruh komputer membaca aja. Yang kolom 1 itu X, kolom 2 Y. Kolom 3 sampai 5 itu derajat kebebasan, karena 3 kan 1 titik, jadi dia punya 3 derajat kebebasan, tapi isinya masih 0 atau 1 aja semua ya. Kemudian beban titiknya yang 3 angka terakhir, nah itu memang gayanya. Ditaruh di variabel namanya JLoad. Kalau ini join degree of freedom, ini join load ya, jadi beban pada join. Nah kemudian baru menyusun nomor derajat kebebasan yang 001 itu kalau melewati loop yang begini itu akan berubah jadi 001, 002, 03, 45, 6, 7, 8. Setiap angka 1 ini akan diganti oleh dia. Jadi ini 0, ini 1 yang pertama, kemudian ini pasti nomor 2 jadinya, karena kita kan kalau pakai mata aja udah langsung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau untuk komputer ya harus kasih tahu dulu. Ubah dulu 1, 1, 1 ini jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai ujung sini. Ya 20 tadi ya. Jadi ada 20 mestinya derajat kebebasannya. Ini bagian mengurutkan menyusun nomor derajat kebebasan saja, cuma ngasih nomor. Kemudian kalau sudah ada nomornya, F-nya bisa kita taruh gitu ya. F yang sesuai, F yang 10, 25 dan 30 itu harusnya ditaruh di nomor sekian gitu ya. Di nomor yang seginilah gitu ya. Ini cuma perintah untuk mengisi vektor F yang 20, isikan di nomor berapa itu? Derajat kebebasan nomor 1, 2, nomor 3, nah, dan seterusnya lah gitu. Udah dari sekarang udah nggak kelihatan karena kita nggak nulis DD-nya itu ya. Tapi dengan begini gaya F-nya udah masuk ke vektor F. Jadi sampai saat ini, sampai di sini vektor F-nya beres. Dan untuk join memang sampai di situ. Derajat kebebasan kita kasih nomor, kemudian vektor F-nya jadi ya. Ini menyuruh vektor F-nya, jadi F-nya 0 dulu sebanyak derajat kebebasan kali 1, jadi 0 dulu semua. Nanti kalau yang ada nilainya baru taruh di situ ya. Posisinya di degree of freedom yang sesuai ya. Jadi idenya begitu ya. Jadi gaya pada join degree of freedom yang sesuai besarnya adalah sebesar nilai gaya di situ. Nah kemudian mulai ke member tadi yang ini. Ini manggil dulu. Jadi 1 dan 2 itu ujungnya, ujung 1, ujung 2. 3-nya modulus elastisitas, 4-nya itu adalah luas A, kemudian yang kelimanya itu inersia, yang keenamnya beban merata W. Jadi ini tinggal baca terus kemudian taruh di variabel ini gitu ya. Nah kalau ini panjang kosinus dan sinus kita bisa hitung dari koordinat ujung-ujung ini ya. Jadi nolkan dulu semua. Kemudian untuk setiap elemen 1 nm ini number of member, hitung aja panjangnya kan. Ini akar x ujung 1 dikurangi x ujung 2 dikuadratkan tambah y ujung 1 dikurangi y ujung 2 kuadrat. Ini kan formula jarak biasa. Kemudian ini formula kosinus, x ujung 2 kurangi x ujung 1 bagi L, itu jadi kosinus. Sinusnya adalah y ujung 2 dikurangi y ujung 1-nya dibagi dengan L, jadi sinusnya. Incidence ini, saya pakai incidence untuk memilih memetakan
menyempurnakan derajat kebebasan sekarang bisa pakai matriks lokasi. Saya nggak tahu yang ini saya ubah jadi matriks lokasi kayak. Kalau incidence ini cuma mengumpulkan derajat kebebasan elemen. Ini kalau Anda baca ininya. Ini nomor derajat kebebasan di ujung yang satu disambung dengan nomor derajat kebebasan di ujung yang lain. Jadi itu namanya incidence. Artinya kalau member satu ini derajat kebebasannya mestinya 001, 002 gitu. Karena derajat kebebasannya cuma itu. Kalau elemen yang ini derajat kebebasan nomor incidence-nya mestinya 001. Nah, ini berapa? 678 karena nomor derajat kebebasan di setiap ujungnya. Karena nanti dia akan nyumbangnya ya pasti sebanyak itu kan? Karena di tempat itu di derajat kebebasan struktur. Nah, setiap elemen punya 6 mestinya indeksnya. Kalau indeksnya 0 artinya dia nggak nyumbang di nomor itu ya. Terus kalau ada 001 berarti 3-nya ke 1 tuh. 001, 006. Jadi dia nanti cuma nyumbang 11, 16, 61 dan 66. Jadi lewat incidence itu. Nah, ini satu-satu. Ini eval ini kalau Anda pakai run dengan MATLAB yang sekarang ini di warning ini katanya tidak efisien. Bisa pakai kelas, bisa pakai ada beberapa cara yang lebih baru ya. Tapi ini setidaknya ini menghitung K1 itu adalah matriks jalankan fungsi matriks kekakuan elemen untuk elemen 1, K2 juga begitu, ketiga dan seterusnya. T ini matriks transformasi, F0 ini vektor beban elemennya. Jadi dengan satu baris ini setiap elemen akan punya K-nya masing-masing, T-nya masing-masing, dan F0-nya masing-masing. Nah, lalu kemudian kita transformasi ke koordinat global kan. Jadi T transpose kalikan K kalikan T itu jadi kekakuan dalam koordinat global. T transpose kali F0 jadi gaya dalam F0 dalam koordinat global. Kemudian baru dirakit ya. Jadi dirakit ke K dan F0-nya struktur. Ya ini lewat incidence ini, nggak lewat matriks A ya. Tapi matriks A juga nggak apa-apa Anda transpose. Artinya susun dulu matriks A-nya. Kalau nggak ini lewat sini. Jadi ini menghasilkan K yang kalau di sini 20 kali 20 untuk setiap elemen. Sampai baris ini ya, setelah loopnya jalan. Dan F0 ini juga 20 kali 1 untuk setiap elemen. Kemudian ini matriks lokasi atau matriks lokasi sudah, tapi saya matiin. Jadi kalau matriks lokasi bikin dulu matriks lokasinya. Kemudian tinggal K-nya itulah transpose matriks lokasi dikalikan KG-nya dikalikan A. Jadi bisa salah satu lah, ini atau ini. Gitu. Kemudian tinggal jumlahkan masing-masing. F0-nya juga jumlahkan dari setiap elemen. Nah, sampai di sini beres nih. Setup persamaan keseimbangan kita beres. K-nya sudah ada, F0-nya sudah ada, F sudah ada tadi, sehingga kita bisa jalankan. Ini di ruas kanannya digabung F kurang F0 kan ya, jadi FT. Kemudian kalau inverse itu kalau di MATLAB bisa pakai kayak gini. D sama dengan K inverse kali F ini dibacanya, pakai pembagian yang miringnya kebalik tuh ya, kayak gitu. Jadi sampai di sini matriks vektor perpindahannya sudah diperoleh, perpindahan struktur yang ada 20 biji itu sudah dapat sampai di sini. Lalu kemudian dikembalikan ke masing-masing elemen lagi ya, ke DG karena D koordinatnya global, ke DG dulu menggunakan incidence atau menggunakan matriks lokasi A lagi, tinggal dikalikan aja kalau A-nya begini. Kemudian kalikan dengan transformasi untuk koordinat lokal. Lalu tinggal jalankan matriks persamaan keseimbangan elemen. F sama dengan K kali D tambah F0. Jadi sampai sini beres ya. Ini plot struktur ini jalan kayak ini. Plot struktur ini saya cuma mau ngecek bahwa titik-titiknya benar, jadi strukturnya digambar dulu. Tapi nggak tahu ini jalan atau enggak, atau yang frame. Untuk yang trust saya yakin benar. Jadi kira-kira begitu. Sehingga kalau ini kita jalankan, namanya frame. Ya dia jalan aja sebetulnya. Saya nggak ngeplot apa-apa kecuali plot struktur, jalan. Ya, jadi ini cuma untuk memastikan aja bahwa titik-titiknya benar gitu. Jadi dan yang ini tuh sendi, saya bikin kotak untuk sendi, dan ini untuk roll kayaknya ya, untuk jepit atau yang apa gambarnya begitu. Hanya untuk mengingatkan, oh ya setidaknya input ininya benar ya. Kalau soal angka-angkanya yang harus periksa. Nah luarannya kan F ya, kita tinggal pakai.
F1 gitu ya. F1 inilah gaya-gaya ujung dari elemen 1. Jadi kalau nilainya seperti ini, F1 kita yang horizontal itu ya, tidak ada gaya aksial karena dua-duanya sendi ya, ujung-ujungnya sendi ya, pasti udah gak ada aksialnya. Kemudian ada gaya minus 3, ini 1 ke 2 ke sana, jadi minus 3 itu ke sini mestinya ya. 3,13 km, 8,35 minus artinya secara jarum jam berarti ini 8,35 km/meter. Kemudian yang ini tidak ada horizontalnya, vertikalnya 3,13. Momennya minus berarti secara jarum jam 16,70 km/meter. Ini gaya-gaya ujung elemen 1 ya. Kenapa ada momennya? Padahal sendi. Kalau sendi kan harusnya nggak ada momennya. Kira-kira kenapa ada momennya? Yang kedua itu ada 23, nah ini punya aksial, jadi 23 gaya aksialnya 0,5. Kemudian gaya kesininya 16,5 juga. Ada momen 59,27. Di ujung sananya ada gaya aksial 3, oh ini minus, sorry, ini minus, jadi ini ke sini. Jadi elemen 1 ini normalnya tarik nih. Kan yang pertama minus ya, minus berarti ke arah luar sini. Minus 3,5 nya ke sini. Minus 3,5 nya ke sana. Lalu ada geser negatif 16 jadi ke sini. 16,5 dan 8,75 positif perlawanan jarumnya 8,75. Nah, 8 momen ini dengan 59 dengan satu lagi yang miring. Ini harusnya seimbang sendiri karena intinya nggak ada. Coba kita lihat F3. Reaksi momennya kan nggak ada. F3 itu segitu. Min 14 ditarik juga 14,3, kemudian 4,2 dan momennya 26,25. 59 dengan 8 berapa nyambung? Jadi 8. Ini depan. Begini. Ada 3 ya. Ada yang miring, ada yang ke sana. Ini ada pasangan yang momen yang 59 itu. Jadi kalau 59-nya ke sana, ada sini ke sini. Kalau ini 26-nya ke sana, di sini ke sini lagi. Dan kalau ini 8-nya ke situ, ini ke sini. Situ. Nah, titiknya harusnya seimbang dengan gaya-gaya yang lain ya. Gaya-gaya yang ini, yang 23 itu. 23-nya ke sini, maka ini akan jadi tarik ke sana, ini akan jadi tarik ke arah sana. Yang 14 ini horizontalnya nggak ada 0 gitu. Jadi ini cuma 2 gitu aja. Jadi outputnya adalah gaya-gaya ujung ini. Begitu sampai semua kita dapatkan ya, sampai F20 dan 20 F13 ya. Pasti bingung dia 20 ya. F13 itu yang paling atas, gaya aksial, gaya vertikal, momen di ujung kiri, gaya aksial, vertikal dan momen di ujung kanan. Jadi prosedurnya sih seperti apa yang kita bahas di kelas, cuman di depan kita harus modifikasi sedikit dulu karena inputnya kan kita buat sesederhana mungkin. Jadi kita nggak usah mikir panjang-panjang berapa buah derajat kebebasannya. Tiganya ini, sorry, 3 yang ini nggak kita pakai, jadi cuma 2. Artinya kalau ini 0,0, ini juga sendi 0,0, atau kalau enggak kita ganti roll nanti aja ya. Jadi ini jadi 1,0 begitu ya. Horizontalnya 1, vertikalnya ditahan, lainnya 1,1 semua. Jadi bisa. Ya, jadi ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma 13 derajat kebebasannya. Kalau tadi apa namanya, frame itu 20 ya. Kemudian gaya yang ketiganya juga nggak perlu. Nah, lainnya sih sama aja. Kemudian dari sisi membernya cuma perlu luas. Jadi ujung kiri, ujung kanan, modulus elastisitas dan luas sudah. Beban di luar juga nggak perlu.